Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathur Rizal Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan 3 macam algoritma, yaitu algoritma pass out, 2 algoritma optimal, dan 3 algoritma RU. Yang pertama akan saya jelaskan di sini merupakan algoritma FIFO atau first in first out, di mana algoritma FIFO ini page yang paling lama berada dalam memori akan digantikan. Bagaimana maksudnya? Langsung saja saya presentasikan. Yang pertama di sini nilainya original dulu ya. Nah, yang pertama di sini itu ada angka 1. Ini atau string 1 ini akan masuk ke dalam frame yang pertama. Kemudian apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi yaitu page fault akan bertambah menjadi 1. Selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya menuju ke string yang kedua ini, angka 4. Angka 4 ini juga akan masuk ke dalam frame kedua. Kemudian setelah angka atau string 4 ini masuk ke dalam frame, page fault akan bertambah kembali menjadi 2. Nah, selanjutnya angka ketiga atau string ketiga ini, yaitu angka 0. Angka 0 juga akan masuk ke dalam frame karena masih ada frame yang tersisa. Page fault akan bertambah kembali. Kemudian angka 2 akan masuk ke dalam frame juga. Page fault akan bertambah kembali menjadi 4. Nah, selanjutnya kita sudah sampai sini ya. Nah, lalu bagaimana jika frame sudah penuh? Kita lihat kembali apakah angka 0 itu berada dalam frame. Jika tidak ada dalam frame, maka tidak perlu diganti. Ini kita skip saja. Dan page fault juga tidak bertambah. Kemudian untuk angka 2, apakah ada berada dalam frame? Ternyata angka 2 pun berada. Berarti ini di skip saja. Skip. Angka 0 pun berada dalam frame. Berarti skip. Lalu angka 0 juga berada lagi dalam frame. Maka tidak dimasukkan kembali ke dalam frame. Selanjutnya kita lihat di sini terdapat angka 6. Nah, angka 6 ini belum berada pada frame sama sekali. Nah, lalu bagaimana? Maka angka 6 ini akan menggantikan frame yang paling lama berada di dalam memori. Yang paling lama itu akan angka 1. Berarti angka 1 ini akan digantikan dengan angka 6. Intinya ini angka 6. Lalu angka 2, bagaimana dengan angka 2? Angka 2 itu berada pada frame, berarti tidak perlu diganti. Ini karena tadi kita sudah menambahkan atau sudah mengganti ya dengan angka 6, ini page fault-nya juga akan bertambah lagi menjadi 5. Karena angka 2 ini tidak ada, ini kita ganti dengan warna kuning. Kemudian angka 1, sekarang angka 1 ada tidak dalam frame? Ternyata tidak ada. Maka angka 1 akan menggantikan page yang paling lama. Nah, setelah tadi angka 1 digantikan oleh 6, sekarang 4 yang akan digantikan jadi 1. Kemudian page fault akan bertambah. Selanjutnya kita lihat lagi apakah angka 4 berada dalam frame. Ternyata tidak ada. Angka 4 juga akan menggantikan page yang paling lama pada memori atau berada dalam memori, itu 0. Kemudian page fault pun akan bertambah kembali 4. Ini akan kita warna kuning. Nah, selanjutnya lihat apakah angka 0 berada dalam frame. Ternyata tidak ada. Berarti angka 0 juga akan kita gantikan dengan 2. Warna kuning. Kemudian page fault pun akan bertambah kembali. Selanjutnya angka 2. Angka 2 apakah ada dalam frame? Ternyata tidak ada. Dan yang terlama setelah ini adalah angka 6. Maka angka 6 akan digantikan dengan angka 2 pada frame-nya. Kemudian ini bertambah menjadi 9. Selanjutnya lihat lagi
apakah angka atau string 0 ini ada pada frame, ternyata ada, berarti tidak ganti. Untuk angka 2 pun ada, jadi tidak perlu diganti. 0 ini 2 ini ada, ini tidak perlu. Nah, kemudian 6. 6 itu ada atau tidak? Tidak ada, maka akan menggantikan angka 1 pada frame yang berada dalam frame ini, 4 frame ini. Kenapa menggantikan angka 1? Karena kan tadi sebelumnya kita menggantikan angka yang di atas ini nih dengan 2 kan. Nah, selanjutnya ini kita gantikan dengan 6 kembali. Karena di atas sebelumnya itu angka 6 sudah digantikan dengan angka 2. Ini nya menjadi 10, angka 6. Ya, warna kuning. Kemudian terakhir, apakah angka 2 berada pada frame? Ternyata angka 2 berada pada frame. Kita tidak perlu digantikan. Jadi kita skip saja. Nah, ini dia cara implementasi algoritma dari first in first out. Selanjutnya akan ke algoritma optimal. Ya, selanjutnya adalah algoritma optimal. Jadi di algoritma optimal ini, page yang tidak terpakai dalam kurun waktu yang lama akan diganti. Langsung saja saya implementasikan. Sama seperti sebelumnya, angka 1 pun akan masuk ke dalam frame ya. Angka 4 akan masuk, 0 akan masuk, dan 2 akan masuk. Karena ini kan 4 pertama. Jadi ini kita kasih warna kuning lagi deh. Akan masuk 1, 4, 0, dan 2. Kemudian page fault juga akan bertambah menjadi 4 karena terdapat 4 page yang masuk ke dalam frame. Nah, selanjutnya kita lihat lagi apakah angka atau string 0 ini ada masuk ke dalam berada pada frame. Ternyata berada. Jadi kita saja page fault tidak bertambah. Selanjutnya 2 ada tidak? Kita 2 pun ada. Nah, ini lagi kita warna kuning 0. Apakah ada atau tidak? Ternyata ada. Berarti tidak perlu diganti. Lalu 0 kembali karena masih ada. Tidak perlu diganti. Selanjutnya angka 6. Nah, pada string yang 6 ini, apakah terdapat dalam frame? Ternyata tidak terdapat, maka akan digantikan oleh page yang tidak terpakai dalam kurun waktu yang lama. Jadi kita lihat kembali, oh ternyata 2 akan dipakai, 1 pun akan dipakai, 4 akan dipakai. Nah, berarti page yang tidak terpakai dalam kurun waktu yang lebih lama, yaitu adalah 0, maka 6 akan menggantikan angka 0 yang berada pada atau di dalam frame. Di sini akan 6 dan page fault menjadi 5. Ini kita kasih warna kuning, tandakan kalau sudah. Selanjutnya cek lagi apakah 2 ada atau berada pada frame. Ternyata ada. Berarti ini kita saja. Lalu 1, apakah 1 berada pada frame? Ternyata ada. Kemudian 4, apakah 4 berada pada frame? Kita string 4 berada pada frame. Selanjutnya 0, apakah 0 berada ada di dalam frame? Kita lihat di sini tidak ada. Maka 0 ini juga akan menggantikan frame yang tidak dipakai, page yang berada pada frame dan tidak dipakai dalam kurun waktu yang lama. Kita lihat 2 ada pakai, 0 karena ini akan kita masukkan nanti, jadi kita skip. 2 lagi, 0 lagi, 0 lagi, 6 pakai, 2 dipakainya, berarti antara 1 dan 4 ini kita bisa ganti. Di sini saya akan ganti 1 dengan 0, kemudian page fault bertambah jadi 6. Lalu kita lihat lagi, kalau sudah kita masukkan, lalu 2 berada pada frame, 0 juga berada pada frame, kemudian 2 lagi juga berada pada frame, 0 berada pada frame, 0 kembali berada pada frame, lalu 6 juga berada pada frame, selanjutnya yang terakhir 2 juga berada pada frame. Berarti kita sudah selesai nih melakukan mengimplementasikan algoritma optimal.
Bisa dilihat dari sini page fault sedikit lebih atau mungkin lebih rendah ya dibandingkan dengan algoritma FIFO yang menandakan algoritma ini juga lebih bagus walaupun algoritma ini sulit untuk diimplementasikan. Untuk selanjutnya yaitu algoritma LRU. Selanjutnya yaitu algoritma yang ketiga itu LRU, recently used. Jadi page yang tidak baru saja digunakan akan diganti. Maksudnya bagaimana? Langsung saja lihat bagaimana maksudnya. Jadi sama seperti sebelumnya, dimulai dari awal itu angka 1 string 1 ini masuk ke dalam frame, kemudian 4 akan masuk ke dalam frame, 0 akan masuk ke dalam frame, dan 2 akan masuk frame. Jadi total page fault itu 4. Sejauh ini 4. Kita kuningkan kembali. Nah, kemudian kita lihat angka 0 terdapat tidak dalam frame, ternyata ada di dalam frame. Berarti ini tidak perlu ditambahkan page fault-nya. Lalu 2 juga berada pada frame, tidak perlu. Kemudian 0 tidak perlu karena berada dalam frame. 0 kembali kita lihat tidak perlu, jadi tidak perlu kita gantikan. Lalu di sini terdapat angka 6. Angka 6 apakah ada di dalam frame? Ternyata tidak ada. Maka dia akan digantikan oleh page yang tidak baru saja digunakan. Karena 0 baru saja digunakan, 2 baru saja digunakan, 4 baru saja digunakan, berarti yang tidak baru saja digunakan yaitu 1. Nah, di sini akan diganti dengan 6. Nah, kemudian kita lihat lagi 2. Apakah 2 ada di dalam frame? Ternyata ada. Oh ya, ini sebelumnya kita tambahkan dulu page fault-nya. Selanjutnya, karena 2 itu berada pada frame, tidak perlu. Kemudian kita lihat lagi 1. Apakah 1 berada pada frame? Ternyata tidak ada. Berarti kita lihat kembali. 2 baru saja digunakan, 6 baru saja digunakan, 0 baru saja digunakan. Berarti string 1 ini atau angka 1 ini akan menggantikan angka 4. Yang kita ganti jadi 6. Kita minta. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Oh, ternyata 4 ada nggak nih di dalam frame? Lihat, ternyata tidak ada. Berarti angka 4 ini juga akan menggantikan page yang tidak baru saja digunakan. 1 baru saja digunakan, 2 baru saja digunakan, 6 baru saja digunakan. Berarti 4 ini akan menggantikan string 0 atau angka 0. Nanti di sini akan 4, kemudian page fault bertambah, lalu sini akan kita kuningkan. Lihat lagi, oh ternyata di sini angka 0 ada tidak di dalam frame atau string 0 ya. Kita lihat ternyata tidak ada. Kita cek kembali page apa yang tidak baru saja digunakan. Kita lihat 4 dia baru saja digunakan, 1 baru saja digunakan, 2 baru saja digunakan, berarti 6. 6 akan menggantikan string 0. Berarti di sini kita ganti 0. Kemudian page fault pun bertambah. Lalu ini kita kuningkan. Kita lihat lagi, 2 apa berada dalam frame? Ternyata berada, berarti tidak perlu diganti. Kemudian 0 juga berada pada frame. Lalu 2 berada pada frame tidak? Ternyata berada, jadi tidak perlu diganti. 0 juga berada pada frame. 0 kembali juga memang benar berada pada frame. Kemudian 6. Apakah 6 ada di dalam frame? Ternyata tidak ada. Lalu kita bisa lihat kembali mana page mana yang tidak baru saja digunakan. 0 baru saja digunakan, 2 baru saja digunakan, 4 baru saja digunakan, berarti 6 ini akan menggantikan 1. Kemudian page fault pun akan bertambah. Selanjutnya, kita lihat yang terakhir, yaitu
angka 2 atau string 2. Nah, string 2 ini berada di dalam frame, jadi tidak perlu diganti. Maka by default pun akan berada di angka 9. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.